Kalau kita bicara mengenai pernikahan, apalagi kita bicara makna. Nah, makna itu kan sifatnya itu arbiter ya. Artinya setiap orang bisa jadi memaknai sesuatu termasuk pernikahan itu bermacam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung di podcast Secret Story bersama saya Naura. Hari ini teman-teman kita akan berbicara terkait bagaimana anak muda di zaman sekarang ya, atau mungkin terlebih generasi Z itu memandang terkait pernikahan atau memaknai pernikahan itu sendiri. Dan di sini saya sudah bersama narasumber kita hari ini, Bu Ade yang bergabung bersama kita via Zoom. Assalamualaikum Bu Ade, terima kasih sudah mau ngobrol lagi sama saya hari ini. Waalaikumsalam. Terima kasih Nora diundang untuk kali kedua ya kita hari ini ya. Iya, udah kedua kalinya nih Bu. Oke, Bu Ade, kan kemarin kita udah sempat sebelum podcast saya pengen ngobrol-ngobrol nih Bu sama Ibu, tukar pikiran, diskusi juga terkait mungkin bagaimana anak muda di zaman sekarang itu melihat atau memandang pernikahan, karena kan seperti yang kita ketahui pernikahan itu kan menjadi bentuk yang sangat sakral ya Bu ya, untuk memulai kehidupan berkeluarga. Dan seiring berkembangnya zaman, kita bisa merasakan nih Bu bahwa adanya pergeseran mengenai pandangan atau makna pernikahan itu sendiri. Banyak timbul perspektif terkait mungkin adat istiadat, acara akad dan resepsi dan sebagainya. Nah, terkait hal tersebut sebenarnya ada tidak sih Bu makna pernikahan yang ideal gitu Bu? Bagaimana Bu Ade? Itu pertanyaan terakhirnya tuh yang ideal gitu ya. Nah, Iya. kalau ideal menurut siapa? Perspektif siapa? Sebelumnya mungkin saya ingin ini ya, sharing juga begitu ya. Nanti, bisa jadi apa yang saya sampaikan sangat, terpengaruh atau dipengaruhi gitu oleh pandangan saya sebagai seorang muslimah begitu ya kira-kira. Tapi menurut saya bisa jadi ini secara universal. Kalau kita, bicara mengenai pernikahan, apalagi kita bicara makna. Nah, makna itu kan sifatnya itu arbiter ya, artinya setiap orang bisa jadi memaknai sesuatu termasuk pernikahan itu bermacam-macam. Jadi bisa jadi Hmm. terserah, saya memaknainya seperti apa. Sama juga ketika saya tanya, misalnya Nora memaknainya seperti apa? Atau mahasiswa saya, atau misalnya saudara-saudara tetangga saya, mungkin beda-beda gitu. Iya. Tapi paling kita misalnya cari, irisan-irisan gitu ya, kenapa sih orang menikah begitu? Makna pernikahan itu apa? Beberapa gitu yang bisa kita sharing. Eee, Secara umum misalnya bahwa pernikahan itu merupakan, bersatunya misalnya 2 insan dalam ranah yang halal begitu ya, dalam Ya. konteks seperti atau misalnya ada juga yang memaknai, bersatunya suatu ide atau misalnya, persatuan hal yang suci gitu kan, atau misalnya untuk apa namanya, untuk menghindari fitnah gitu ya, maka, pernikahan dimaknai sebagai sesuatu lembaga atau misalnya suatu hubungan yang mana segala apapun yang terjadi yang tadinya haram jadi halal, seperti itu gitu ya. Nah, Oke. adapun tadi, Nora gitu ya, misalnya tanya, yang idealnya seperti apa begitu ya. Nah, kembali kepada memaknai pernikahan itu. Jadi kalau saya ditanya dulu nih misalnya pertanyaannya, tadi udah saya jelasin. Tapi kalau kita secara mendalam lagi ya, pernikahan itu akhirnya kalau misalnya berdasarkan pengalaman saya, at the end akhirnya saya memaknai karena tidak satu dengan satu semacam premis ya bahwa tidak ada manusia yang Ya. sempurna. Maka pernikahan itu menurut saya memang jadinya sebagai ladang. Nah, agak-agak dalam juga nih Nora, sebagai tidak ada seorang pun manusia yang, sempurna yang mirip sama gitu ya, Ya Bu. nggak mungkin sama. Nah, maka ketika misalnya 2 orang insan dalam ini selalu konteksnya adalah saya yang normal ya, laki-laki dan perempuan gitu ya, bahwa pernikahan itu memang maksudnya ladang. Jadi ladang amal, ladang, tempat misalnya konteksnya ibadah adalah kalau misalnya ada kekurangannya, kita jadi bersabar, kalau ada kelebihannya kita jadi bersyukur. Jadi itu syukur dan sabar itu memang, beriringan gitu. Maka kalau kita bicara, pernikahan itu sebenarnya, yang esensial menurut saya itu merupakan ladang amal gitu ya, seperti itu. Oke.
Oke, nah Bu Ade, tapi kalau dari kacamata Bu Ade sendiri, apakah konsep pernikahan ini masih relevan melihat generasi muda yang sekarang Bu? Karena mungkin dengan banyaknya perkembangan zaman juga ya Bu, ya, mungkin pengaruh-pengaruh dari luar juga itu kalau dari Bu Ade memandangnya seperti apa? Mhm. Masih relevan dan insya Allah maksud saya ke depannya, justru maksud saya begini yang pada akhirnya, kalau kita tanya lain, apa sih sebenarnya yang dicari dari misalnya satu hubungan yang tanpa Iya. ikatan mungkin nanti ada, argumen seperti ini misalnya, daripada nanti nikah tuh akhirnya cerai begitu ya, Hmm, hmm, itu kan misalnya. Hubungannya mungkin, dengan ya itu dia, Mbak, kalau di barat misalnya atau di luar konteks yang dalam naungan agama misalnya, yang penting misalnya kita bisa bersama, kalau bahasa kitanya mungkin, ya udah kumpul-kumpul aja 7-Eleven gitu ya. Tapi kemudian yang kita cari itu sebenarnya apa gitu kan sebenarnya kalau akhirnya ke bawah yang esensi bahwa pernikahan itu ladang, memang, bukan serta-merta setelah kita itu menjadikan ladang terus kemudian tidak akan ada ujian gitu karena suatu perubahan dari misalnya yang tidak menikah ke yang nikah, itu, ujiannya ada lagi bentuknya ya nanti misalnya kalau misalnya pertanyaan gini, ya, "Kalau udah nikah sekian lama udah punya anak belum? Punya anak terus ada masalah lagi nanti anak hmm. sekolah terus seterusnya begitu ya." Nah tapi kalau tanya relevansi masih relevan, sangat relevan menurut saya karena, kalau kembali ke ladang lagi sekali lagi, itu merupakan satu institusi, satu lembaga yang sah di mana kita memang di situ tuh belajar dari segala hal gitu. Jadi memang tidak ada tuh sebenarnya sekolah misalnya, nikah walaupun misalnya sebelum pernikahan suka ada misalnya kayak penataran gitu ya untuk Iya. menghadapi tetapi kan tidak ada sekolah seperti misalnya 3 tahun saya untuk persiapan perkawinan, itu misalnya, konflik manajemen, terus misalnya bagaimana menahan emosi, terus apapun misalnya yang terkait dengan Hmm, pernikahan gitu ya. Jadi kalau menurut saya relevan, hanya saja memang tadi itu, Nora, dalam perkembangannya. Kan ini berkaitan dengan pilihannya, iya. setiap pilihan konsekuensinya. Nah kalau kita misalnya tadi terkait budaya, misalnya budaya yang menganggap bahwa hubungan itu tidak selalu harus melembaga gitu. Nah menurut saya itu akhirnya jadi bias karena kalau misalnya kita dalam konteksnya kalau dibawa ke agama ya, bagaimana nanti kalau misalnya bicara mengenai warisan misalnya, terus Hmm, misalnya bicara mengenai status anak gitu ya, hmm. kalau di karena kan kalau misalnya di barat misalnya ada perjanjian pernikah dan sebagainya, di kita juga ada. Nah, itu kan tergantung dari perjanjian seperti apa. Tapi kalau misalnya secara umum, secara normatif, ya harusnya misalnya bahwa anak karena esensi dari pernikahan juga untuk melanjutkan keturunan. Jadi misalnya pernikahan itu juga merupakan satu, apa namanya, satu fasilitas untuk misalnya, anak tuh jelas statusnya. Nanti Hmm. warisan dan seterusnya gitu ya. Mm-mm. Karena memang banyak sudah banyak ya mungkin tidak semuanya Bu Ade tapi mungkin beberapa dari generasi muda sekarang itu melihat bahwa pernikahan tuh bukan prioritas utama lagi gitu di dalam hidup mungkin ada lagi prioritas yang lebih utama seperti karir dan sebagainya gitu makanya penasaran juga pengen tahu kalau misalkan sebenarnya itu masih relevan atau enggak sih tapi maksudnya secara pribadi saya pun juga masih menganggap pernikahan adalah suatu hal yang sebagai prioritas gitu Bu. Begitu. Nah, saya juga ada melihat nih Bu beberapa kasus misalnya ada pasangan yang ingin menikah di KUA saja tanpa adanya acara pernikahan lagi di misalnya mungkin kan kalau secara budaya di Indonesia itu kan mengadakan acara besar ya Bu ya misalnya seperti setelah akad terus nanti ada resepsi juga. Nah, menurut Ibu melihat fenomena ini seperti apa Bu? Iya, saya melihat itu juga Nora ya, karena beberapa teman saya juga ini, terlepas dari Covid ya, kalau waktu zaman Ya. Covid kan memang karena, di KUA saja gitu cukup ya. Nah kalau sekarang ada lagi misalnya, satu deh di KUA aja atau misalnya ada yang istilahnya itu intimate, wedding gitu ya. Intimate Jadi hanya wedding, ya. dihadiri oleh orang terdekat misalnya, keluarga kedua belah pihak dan juga misalnya teman-teman karib gitu ya. Nah Mhm. menurut saya itu gitu. Pilihan tentu saja sekali lagi kalau kita bicara tentang pilihan, setiap pilihan pastinya ada konsekuensi. Misalnya ketika orang memilih nikah di KUA gitu ya. Nah, karena kita itu hidup sebagai kembali ya
punya hubungan dengan tetangga, teman-teman, sebagai makhluk sosial gitu ya. Nah, misalnya nih kalau yang saya sempat ngobrolan gitu ya, misalnya anaknya nikah di KUA, sehingga timbullah misalnya persepsi katakanlah misalnya, "Kenapa Kak nikahnya kok nggak rame-rame ya? Kok misalnya cuma di KUA? Mhm, Apakah" nah itu dulu nih ya, misalnya gitu ya, "Apakah sudah terjadi sesuatu sebelumnya?" Gitu mhm, kan. Atau misalnya apakah sebegitu tanda kutip ini agak-agak sarkas juga, apakah mhm, sebegitu atau misalnya dia mungkin sedang mengalami masalah finansial yang sangat, berat sehingga memang sampai tidak mampu misalnya mengadakan resepsi seperti itu ya. Nah itu kan, ada persepsi-persepsi yang timbul yang bisa jadi liar, yang kita tidak bisa kontrol, yang cenderung, negatif misalnya. iya, Tetapi, satu pihak juga ada yang bisa jadi persepsinya cenderung positif, misalnya apa? Oh, lebih baik misalnya nikahnya tuh di KUA saja. Jadi uang yang harusnya digunakan untuk mengadakan pesta yang luar biasa besar gitu ya, misalnya itu bisa diperuntukkan untuk membeli atau untuk keperluan, awal pernikahan misalnya yang diperlukan mmm, misalnya mau cicil rumah, membeli peralatan rumah tangga dan sebagainya seperti itu ya. Kalau menurut saya tadi terkait dengan di KUHC kan itu sebenarnya udah sah ya gitu ya, adapun bisa bukan nikah lagi mungkin tapi lebih resepsi ya, iya yang resepsi, ya, tapi yang jelas begini, bahwa menurut saya nikah itu memang harus diumumkan, gitu ya. iya, Jadi juga teman misalnya yang anaknya nikah di KUA begitu ya. Setelah itu misalnya tanpa, mengurangi rasa hormat, kami, memberitahukan atau mengumumkan bahwa anak kami telah menikah, tanggal sekian, di mana gitu ya. Dan bisa disebutin juga di situ anaknya namanya siapa, terus besannya namanya siapa, seperti itu. Misalnya, seperti itu tuh artinya bahwa, kalau bicara mengenai sah tentu saja sah kalau dari KUA ya ada maksudnya ada prosesi tersendiri yang untuk mengesahkan pernikahan itu. Hanya saja memang tadi itu, kita harus siap atau siapapun yang misalnya nanti, individu itu menikah atau misalnya orang tua yang menikahkan anaknya harus siap dengan konsekuensi ada persepsi beragam dari iya, masyarakat. Itu ya mhm, Nora ya. iya betul karena, mungkin, banyak juga ya Bu dari, orang tua kita sekarang nih termasuk orang tua saya juga bahwa sebaiknya kalau, pernikahan itu memang diacarakan gitu, diumumkan di mana, banyak orang yang tahu gitu. Jadi sehingga ya mungkin kalau, ini kembali lagi dalam, ranah agama mungkin tidak terjadinya fitnah seperti itu gitu. Jadi mungkin lebih baik seperti itu. Cuman kalau misalnya memang mungkin, ada situasi yang, berbeda misalnya karena masalah finansial mungkin sebenarnya itu tidak apa-apa juga ya Bu ya itu karena mungkin pilihan orang itu juga seperti itu. Ya karena misalnya katakanlah boleh jadi kan gini, kita tuh tidak bisa mengontrol apa yang difikirkan atau persepsi masyarakat gitu. Karena gini, misalnya dirayakan ya, ketika dirayakan misalnya yang menurut kita nih si apa namanya, si yang penyelenggara atau misalnya orang tuanya atau bahkan anaknya yang menikah itu, eee, lumayan cukup mewah begitu. Tapi kan Mhm. nanti segini aja gitu kan misalnya. Pasti ada aja. Terus misalnya katakanlah udah lumayan bagus ya, nanti Mhm. ada lagi ngapain sih ngehambur-hamburin, apa namanya, Mmm, uang untuk perayaan sebesar ini. Jangan-jangan nanti juga nikahnya cuman sekian bulan, sekian tahun misalnya kayak gitu. iya, Jadi menurut saya kita satu tidak bisa mengontrol persepsi orang lain gitu ya. betul. Nah, demikian juga dalam pernikahan itu gitu. Tapi kalau kita kembalikan kepada niat yang sebenarnya ketika misalnya nikah yang pertama itu sah dulu yaitu pertama itu pastinya dia KUA begitu ya kalau bagi muslim ya. Nah terus kemudian, diumumkan itu menjadi penting tadi itu Nora ya misalnya satu untuk menghindari fitnah, kedua juga istilahnya fitnah tuh, ini banget ya istilahnya tuh makanya kita lebih kejam daripada pembunuhan tuh begitu ya. Nah karena Iya, kan Bu. misalnya ketika kembali ke masyarakat kalau misalnya kita tidak ada pengumuman tiba-tiba kenapa misalnya sepasang laki-laki dan perempuan itu sekarang tinggal serumah gitu karena mungkin Mhm. tadi itu tidak ada pengumuman tidak masyarakat sekitarnya tidak tahu. Itulah mengapa misalnya kenapa, pada zaman dulu tuh Rasul ya kalau kembali kepada agama gitu istilahnya, kalaupun misalnya kita tidak secara finansial, punya uang gitu, minimal satu kambing gitu dalam arti kata Mhm. misalnya sebagai, isyarat, sebagai simbol bahwa maksudnya mengadakan satu pengumuman gitu ya, pengumuman memberitahukan kepada minimal tuh misalnya tetangga-tetangga gitu ya.
Makanya kita ada syukuran tuh, bisa ada yang orang nikah Ya. misalnya gitu ya, ala kadarnya menurut saya itu jadi, penting sebagai media untuk pengumuman, gitu Nora. Oke. Nah, ini ada juga nih Bu yang menarik dan saya juga jadi kemarin sempat mikir-mikir juga sih. Cuma banyak nih anak muda yang ingin menikah tapi dengan tidak menggunakan unsur adat istiadat atau mungkin dalam hal ini memakai baju adat gitu ya Bu. Biasanya kan kalau misalkan nikah tuh pakai baju adat yang mau akad nikahnya ataupun resepsinya biasanya seperti itu. Nah, karena kan kita juga biasanya masih melekat dengan budaya ya Bu ya di Indonesia di mana ya kita bisa mengikuti adat atau ras yang dimiliki orang tua kita saat menikah. Nah, kalau melihat fenomena ini banyak anak muda yang gak mau adanya unsur adat istiadat di dalam pernikahannya. Menurut Ibu apakah ini menjadi dilupakannya budaya atau pergeseran budaya atau bagaimana Bu? Iya, itu kembali kepada ini ya, apa, niatan pernikahannya. Memang jadi gini, kalau dulu tuh kita kapan lagi sih mau pakai baju adat gitu ya, Iya. kecuali kalau Kartini gitu ya, terus kemudian dilombakan pakai baju adat gitu ya, atau perayaan-perayaan yang misalnya peringatan apa gitu. Nah, salah satunya memang kalau zaman dulu gitu ya, pertanyaan yang biasa diajukan tuh misalnya, "Nanti nikahnya pakai adat mana?" Gitu ya. Mmm, Mana itu misalnya salah satunya terkait dengan pakaian ya gitu ya, misalnya adat mana, iya. misalnya kayak Sunda pakaiannya misalnya pakai kebaya, terus misalnya laki-lakinya kalau misalnya Jawa dia pakai belangkon. Jadi kalau misalnya pernikahan itu seperti itu. Nah memang, sekarang itu orang ada kecenderungan pengen lebih simpel begitu ya, simpelnya itu kalaupun misalnya katakanlah disebut adat Jawa pakaian ya misalnya atau adat Sunda dan seterusnya, adat Minang gitu ya. Nah itu, bisa jadi sudah mengalami modifikasi juga nih. Karena kalau dulu Mmm, misalnya kalau Palembang gitu ya, atau misalnya Sumatera yang biasanya pakai kayak siger gitu, nah itu mhm. kan berat berapa kilo gitu ya, kalau nggak salah tuh sekilo atau berapa gitu ya. Tapi kemudian sekarang lebih dimodifikasi pakai yang lebih imitasi yang lebih ringan gitu ya. Nah Mhm. itu menurut saya, kembali kepada ini ya, kalau misalnya tadi pertanyaannya, apakah terjadi pergeseran budaya? Kalau saya melihatnya bukan pergeseran budaya tapi lebih kepada, menyesuaikan ya. Iya. Menyesuaikan makna gitu. Nah, adapun misalnya makanya terkait dengan bahan gitu ya, apakah memang harus baju bludru gitu ya, karena agak berat misalnya, dan mahal juga pakai mute-mute dan seterusnya gitu ya. Tapi mungkin disimplifikasi gitu kan. Nah, memang Nora kalau misalnya tadi kembali kepada, ini lama-lama kalau orang nggak mau pakai baju adat, kapan lagi nih baju adat dipakai gitu ya. Ini kembali, bahwa sebenarnya, kan ini bukan suatu hal yang ibaratnya tuh menjadikan sah tidaknya pernikahan gitu ya. Jika Mhm. misalnya kalau pakai baju adat, batal nih nikah atau misalnya nggak sah nih gitu. Sehingga maksud saya itu menjadi pilihan bagi yang, mau menikah gitu ya, terkait dengan baju adat itu. Nah menurut saya sih kalau memang, sebagai ini ya, daripada gitu tapi kembali pilihannya Nora ya. Mhm. Ada misalnya saya tuh kalau melihat ya, kan ada juga misalnya adat yang cenderung western gitu ya, Mhm. eee, yang bisa jadi mungkin menurut saya itu terbuka, terus kadang-kadang yang berumbai-rumbai begitu ya, yang Iya. adat barat itu maksudnya kan saya tidak bukannya anti ya, itu pilihan Mhm. kembali lagi. Saya di apa namanya, diminta memilih begitu, dengan bahan yang kadang-kadang kan suka ada tuh, apa namanya tuh, Kak, saya juga kurang tahu namanya. Jadi misalnya yang suka di belakangnya itu, gaunnya itu malah suka dipegang sama anak kecil begitu ya, kan, Oh, iya iya iya. bilang pola pikir, saya lebih baik misalnya ini satu kesempatan bagus, maksud saya itu kesempatan untuk memperkenalkan budaya begitu ya, kalaupun misalnya kita tidak ibaratnya tidak ingin direpotkan dengan beratnya siger atau kayak mahkota begitu, atau baju yang berat, itu semua kan bisa dimodifikasi gitu. Jadi kalau ditanya tuh apakah Bu Ade misalnya saya itu, milih mana? Saya lebih appreciate kalau misalnya menggunakan memang baju adat, tentu saja Iya. nanti, kasih. Dan kalaupun Mhm. misalnya katakanlah, nih Nora misalnya mau nanti gimana dong pakai stiker, kan saya pakai, hijab nih. Kan Iya, sekarang masih pakai hijab, di atasnya pakai ini gitu ya, pakai nggak siger. jadi stiker gitu, nggak harus sambalnya dulu tuh. Iya. Ya kalau saya juga mengamati seperti itu ya, saya sih begitu anak-anak muda sekarang dalam Mmm. rangka juga pelestarian budaya,
bisa mengenakan gitu kan, kemudian kalau misalnya, bisa dimodifikasi juga disesuaikan dengan budget dan Iya. kebutuhan. Iya, karena memang memang betul sih Bu yang tadi Bu Ade bilang, karena mungkin, ya, generasi muda zaman sekarang itu mungkin lebih suka hal yang lebih simpel. Jadi mungkin dari, penampilan, bahkan termasuk makeup juga Bu. Jadi, mmm, bahkan ada yang bilang kalau misalkan nikah tuh makeupnya nggak mau menor-menor gitu. Tapi kalau menurut orang tua zaman dulu, menor itu nggak apa-apa karena panglingin gitu. Karena ini hanya acara sekali seumur hidup. Gitu, tapi kalau anak zaman sekarang pengennya yang simpel-simpel aja, kayak gitu, Bu. Mhm. Tapi kalau gini, kalaupun misalnya kita mau yang tadi simpel-simpel gitu, ini Mhm. sebenarnya buat ini sih, buat, tamu undangan ya. Jangan Oh, sampai iya. itu jadi ngalah-ngalahin pengantin gitu, sehingga nanti ada jadi sebenarnya pengantinnya kemana sih? Kadang-kadang misalnya ada yang, tamu all out gitu ya, Mhm. sebenarnya si pengantinnya tadi mengandut konsep yang sederhana gitu ya. Iya, maksudnya para tamu undangan gitu ya, disesuaikan dan tidak berlebihan menurut saya gitu. Karena kan Mhm. kita juga ada appreciate melihat, harusnya kan si yang menikah itu jadi focus of interest ya, artinya, Betul. kita lihat ya, maksudnya terus kemudian juga, menandakan bahwa ini kita, bersukacita gitu atas misalnya menikahnya misalnya teman atau saudara kita gitu ya. Jadi jangan misal pengantinnya sederhana, yang datang make up-nya misalnya all out gitu, pakai MUA juga gitu, terus pakaiannya juga dan sebagainya, sederhana aja kalau menurut saya sih. Iya. Nah itu iya, Bu, kalau itu gimana, Bu? Sebaiknya maksudnya kan ini juga di ranah sosial dan budaya juga ya, Bu, ya. Kalau misalkan tamu undangan itu sebaiknya pakai baju yang ibarat tidak lebih heboh lah daripada pengantinnya gitu. Sebaiknya seperti itu ya, Bu, ya? Atau kayak sebenarnya ya suka-suka kita aja gitu? Larangan bisa dilarang itu ya, bisa ada peraturan bisa dilarang mengenakan pakaian atau aksesoris yang melebihi pengantin. Mhm. Karena pertanyaan juga gini, yang tamu juga kan belum tahu si pengantin mau seperti apa, begitu kan ya. Oke. Tetapi saya kurang lebihnya gitu ya, untuk misalnya kita juga, berempati gitu ya, nih yang nikah gitu kan, misalnya kadang-kadang kan gini, saya tahu nih misalnya orang-orangnya sederhana dan Mhm. kemungkinan besar itu dia nanti akan misalnya ketika nikah juga tidak akan berlebihan gitu. Maka saya sebagai teman atau misalnya sebagai tamu bisa jadi, tetangga atau apa, kurang lebih saya akan bisa menyesuaikan diri. Karena gini, saya sering lihat misalnya ini, acara kondangan misalnya pernikahan juga menjadi ajang para tamu terutama kalau saya perhatikan selebritis ya, kan mereka juga jadi, makeover terus, Mhm. pakaian itu kan memang untuk meng-attract, wartawan tentu saja itu jadi kalau misalnya ada yang pernikahan selebriti saya perhatikan juga itu sebagai salah satu media bagi para ini ya, apa namanya, jurnalis infotainment itu untuk misalnya mewawancari para tamu itu. Tapi kalau secara umum maksud saya, lebih baik misalnya, artinya sederhana tuh bukan yang ini ya, misalnya kayak, "Kok saya mau ke pasar sama aja dengan kondangan?" Enggak juga begitu Iya. gitu kan. Pantes-pantes sendiri, hanya saja misalnya kan saya kalau ke undangan saya tidak usah ikut-ikutan pakai ini, apa namanya, kayak mahkota atau siger atau Mmm. baju. Saya juga tidak usah pakai misalnya gaun yang, lebih heboh daripada pengantin gitu misalnya. Gitu sih Iya, iya. Dora, Iya, benar, Bu, benar. Nah, tapi ada juga nih Bu, tradisi, saya nggak tahu sih kalau misalkan, zaman sekarang masih ada yang ngelakuin, mungkin ada ya Bu ya. Kalau zaman dulu tuh, nggak tahu ya, ini kata ibu saya tuh ada namanya dipingit. Jadi kalau kalau mau nikah, itu mungkin dari, Jawa ya Bu ya, mungkin dipingit. Jadi sebelum menikah itu lebih baik untuk anak perempuan itu tidak keluar rumah gitu. Jadi, hanya di rumah beberapa hari sebelum menjelang menikah, ya merawat diri, membersihkan diri, ya mempersiapkan dirilah untuk hari H. Nah, kalau dari sudut pandang budayanya, itu kalau sekarang gimana Bu? Masih relevan nggak Bu dilakuin Bu? sebenarnya kalau kita amati lagi ya, berdasarkan pengalaman itu dipingit atau misalnya berdiam di rumah gitu. Mhm. Kalau nikah Nora ya, nah karena saya udah ngalamin nikah nih. Jadi itu godaan ketika misalnya ini ya, godaan ketika mau menikah itu bahkan ada sampai misalnya besok mau nikah,
tiba-tiba misalnya hari ini orang itu akhirnya memutuskan untuk tidak jadi nikah begitu kan. Karena Mhm. ketika misalnya menurut saya makna dipingit ya bagi saya ya, bagi saya dan beberapa apa namanya, hasil, wawancara informal ya dengan teman-teman, "Kenapa sih kita dipingit ya?" Sebenarnya maknanya apa sih dipingit tuh ya? Atau sudah berdiam diri gitu ya. Pertama kita tuh tidak terekspos dengan itu tadi, diskusi, gibah dan sebagainya, kan nanti suka ditanya-tanyain tuh, "Bener nggak sih kamu teh Kak nikah? Bener, setuju nggak itu?" Coba bayangin lagi, pengaruh-pengaruh itu yang kadang bisa jadi memikirkan jadi godaan setan itu misalnya, nggak usah nikah aja, nggak usah," gitu kan. Benar. Lebih baik tetap seperti ini, karena teman-temannya juga belum misalnya kan gitu kan, Mhm. tuh. Yang kedua betul misalnya terkait dengan kesehatan sebenarnya gini maknanya, supaya kalau misalnya sebelum nikah, si pengantin itu dalam kondisi yang sehat walafiat gitu ya. Kan kalau misalnya masih ke mana-mana banyak potensi yang terjadi di perjalanan misalnya, di Mhm. perjalanan misalnya mohon maaf misalnya katakanlah, secara ekstrim misalnya kecelakaan gitu, atau Mhm. misalnya katakanlah jatuh misalnya kan gitu, atau mengalami sesuatu yang bikin dia jadi shock kayak gitu. Tapi kalau, di rumah relatif sebenarnya lebih aman gitu ya. Sebenarnya dipingit itu satu dari kesehatan, keamanan, kenyamanan gitu. Terus misalnya secara persiapan, kan tadi itu kelihatan pangling. Artinya kalau Ya. misalnya mau nikah terus, nggak diem dulu di rumah beberapa hari gitu ya, dalam turun kita dipingit itu ya, bisa jadi kelayapan ke mana-mana itu misalnya ya kena debu, jadi jerawat, wah nanti gimana tuh Mhm. kalau jerawat. Kayaknya seperti itu sih makanya tidak ada yang menurut saya secara agama harus dipingit dulu, saya tidak melihat, arahnya ke sana ya. Tapi Mhm. ini menurut saya, kebiasaan-kebiasaan, dari orang tua dulu, itu yang maksud saya cukup baik untuk, dilaksanakan. Karena tadi itu ya, maksudnya yang alasan-alasan tadi itu sebenarnya maknanya seperti itu, bukan misalnya tuh, kalau nggak dipingit jadi pamali gitu atau nggak begitu sih Ya. sebenarnya. Yang tersirat di dalamnya seperti contohnya begini ya, eee misalnya pamali oh istilahnya pamali misalnya katakan berdiri di lawang pintu gitu ya, Mhm. kan sebenarnya tapi jadi ngalangin jalan kan Iya. misalnya begitu. Bisa sampai karena kalau disebutin ngalangin jalan aja nggak ini juga nggak mempan juga maka udah deh sebut aja pamali gitu kan kalau pamali jadi Mhm. itu antara ke pamali itu mungkin ada dekat kayak seperti mendekati dosa sampai akhirnya tanda kutip diancam seperti itu. Maka misalnya ketika nikah pun diam dulu di rumah beberapa lama itu, tujuannya kalau misalnya kita maknai lagi, oh ternyata betul juga nih terutama untuk tadi kesehatan, kenyamanan, keselamatan, godaan-godaan yang bisa jadi, menggoyahkan mereka itu sendiri. Beda Iya. loh Nora kalau misalnya justru kalau di barat misalnya suka ada bachelor, night Bachelor gitu ya. party, iya bener. Heboh juga, jangan sampai maksudnya itu dilaksanakan besok mau nikah masih kurang tidur matanya sebab kan menurut saya justru, ya itu kan tidak harus dipilih ya, Iya. oleh kita secara budaya. Menurut saya dipingit itu secara budaya menurut saya baik, banyak manfaatnya gitu. Iya, oke. Iya bener sih Bu, kalau kata orang tua zaman dulu juga bilangnya kalau dipingit itu baik biar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan sebelum menikah gitu kan kita nggak tahu ya Bu ya makanya cuma istilahnya aja gitu dipingit kayak kesannya kok kayak dikurung gitu ya padahal enggak sebenarnya ya Bu. Kayak dipasung gitu enggak juga kan sebenarnya. Iya, terus ada lagi juga nih Bu, kalau misalkan, kita udah sering dengar sih Bu, ada konsep prenup atau perjanjian sebelum pernikahan. Tapi saya nggak tahu kalau misalkan, zaman dulu itu nggak tahu ya, di pas orang tua saya menikah itu udah, adakah konsep seperti itu, tapi saya baru dengar tuh baru-baru ini aja gitu Bu. Nah, itu bagaimana pandangan Bu Ade? Mhm. Perjanjian pernikahan, menurut saya, eee, ada positifnya begitu ya, kalau negatifnya saya belum lihat ya, hanya saja Mhm. misalnya apakah orang yang melaksanakan perjanjian pranikah itu sebagai salah satu bukti ketidakpercayaan gitu. Atau misalnya seolah-olah, sangat advance, sekali berpikirnya bahwa misalnya katakanlah, saya kalau terjadi sesuatu gitu kan ya, misalnya ujungnya itu perceraian begitu, maka saya tidak akan kehilangan, harta yang sudah saya miliki sebelum nikah begitu kan ya. Oh, Nah oke. kan sebenarnya perjanjian pernikahan itu dibuat itu memang artinya ada aspek hukumnya juga di situ ya. Sehingga memang untuk melindungi terutama misalnya,
perempuan ya, harta perempuan kayak sehingga misalnya katakan kan sebenarnya gini kalau dalam Islam ya, eee, harta perempuan itu kalau saya berpenghasilan itu adalah punya saya gitu ya, saya Iya. sebagai, saya sebagai orang perempuan yang saya menghasilkan dari pekerjaan saya misalnya itu adalah milik saya begitu ya. Adapun misalnya ketika ya, suami yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi, kan, perempuan tidak punya kewajiban untuk menafkahi gitu ya. Jadi bisa jadi istilahnya bisa sedekah tuh terhadap suami gitu ya. Mmm. Walaupun kita tidak ucapkan itu tiap hari, misalnya, "Pak saya sedekah ya," nggak gitu ya. Tapi nah, perjanjian pranikah sebenarnya untuk perlindungan kedua belah pihak, terutama pihak perempuan kalau menurut saya. Nah, memang ada pro dan kontra gitu ya, pro kontra itu ngapain sih, ribet-ribet bikin perjanjian pernikahan kayak nggak kepercaya atau memang punya niatan suatu saat dalam kurun waktu tertentu ada niatan untuk berpisah sehingga memang harus dijelaskan banget gitu ya. Mmm. Sendiri tidak menganut itu ya, maksudnya bukan tidak melaksanakan itu. Karena bagi saya, misalnya, rezeki itu rezeki kami, rezeki saya adalah rezeki keluarga, rezeki suami juga rezeki, kami gitu. Karena bisa jadi rezeki itu sebenarnya, adalah, hanya melalui kita aja gitu ya. Artinya kita mencari jalan rezeki untuk misalnya orang lain termasuk misalnya dalam hal ini keluarga, suami, anak, dan seterusnya gitu ya. Nah kalau suatu saat misalnya terjadi sesuatu misalnya karena kalau secara hukum yang jelas kalau ditegakkan, hukum Islam itu sebenarnya, pembagian harta waris sudah jelas banget berapa bagiannya kalau misalnya saya meninggal misalnya berapa bagian istri berapa bagian anak. Kalau anaknya laki-laki misalnya kan itu ini agak panjang Nora kalau misalnya kita Iya. bicara lagi gitu ya. Tapi intinya bahwa kalau kita kembali ke agama, sebenarnya agama itu menurut saya sudah mengatur sedemikian rupa hak dan kewajiban tentang waris gitu ya. Nah, adapun misalnya perjanjian pranikah, sebenarnya itu perjanjian dalam pernikahan gitu ya, terutama kan itu terkait dengan harta gitu ya. Menurut saya itu untuk melindungi kedua belah pihak, selama misalnya perjanjian itu disetujui bersama begitu ya. Oh. Jadi kalau apakah ini ada baiknya? Tentu saja ada baiknya gitu. Eee, saya belum lihat mengenai misalnya apa sih negatifnya. Mmm. Negatifnya mungkin lebih kepada persepsi persepsi orang, "Ngapain sih dia bikin perjanjian pernikahan seolah-olah kamu teh suatu saat akan" misalnya tadi ya akan bercerai atau misalnya takut banget sih, sehingga ujung-ujungnya perjanjian pernikah itu bisa jadi orang tuh, saking pelitnya gitu atau Mmm. gimana. Itu sih sebenarnya, tapi kalau misalnya positifnya banyak positifnya. Iya, karena sebenarnya, seperti yang tadi, Bu Ade katakan kan kalau di dalam Islam itu ya maksudnya penghasilan istri itu kan menjadi hak milik istri gitu, kalau misalkan nafkahnya suami itu untuk keluarga gitu. Jadi sebenarnya mungkin mungkin kalau misalkan kedua pihak ini mengerti akan konsep itu juga di dalam Islam mungkin nggak perlu ada, apa ya Bu, omongan kalau misalnya, "Iya kita, ngadain prenup aja ya atau perjanjian pranikah ya," gitu. Mungkin secara secara naturally akan berjalan aja gitu ya, Bu, ya? Seharusnya kalau misalkan memang, mengerti gitu. Iya, tapi memang kan gini ya Nora ya, dengan perkembangan zaman seperti sekarang gitu ya. Kalau dulu kan misalnya, lebih sederhana ya misalnya wanita bekerja, wanita misalnya di rumah begitu ya, terus suami, katanya yang bekerja. Tapi kan sekarang misalnya ada juga yang suaminya bisa jadi sama-sama bekerja tetapi secara penghasilan perempuannya lebih besar. Dan Iya. ketika menikah bisa dengan wanita karir misalnya tadi tuh. Jadi ketika misalnya menikah harta bawaan istrinya begitu ya, ibaratnya tuh katakanlah sebelum menikah dia sudah punya rumah, sudah punya mobil, tanah di mana-mana misalnya kan, terus bisa dengan, seorang laki-laki gitu. Nah, nanti misalnya ketika nikah, itu kan ada bagian dari, si ini ya, si apa namanya, suaminya. Kan kita nggak tahu juga ketika nikah itu apakah pernikahannya itu kalau satu dan lain berumur pendek ya, karena Iya. misalnya perceraian terus, si sang istri misalnya meninggal begitu ya. Nah itu kembali, oh enak banget saya kebayang nggak misalnya Nora adik Kakak dengan saya gitu kan. Iya. Ya terus misalnya, suaminya menikah baru setahun misalnya terus nah itu hartanya tuh saya sebagai kakaknya misalnya Nora yang tadi misalnya nikahnya, saya kalau padahal itu tuh adik saya tuh punya saya terus gak kebagian misalnya gitu kan. Karena itu pembagian makanya ketika misalnya pranikah, ditulis misalnya harta yang sebelum Mmm. itu kan, ini hartanya Nora gitu. Nah ini Mhm. memang panjang lebar pastinya kita harus saya juga pastinya harus belajar lagi terkait dengan Iya. pembagian waris ya. Tapi kalau dari dikembalikan kepada
perlu tidaknya, perlu artinya gini, kalau misalnya ada yang memerlukan, silahkan dan itu baik gitu ya. Tapi kalaupun tidak menurut saya selama kita taat pada agama dan kemudian juga berdasarkan ajas keadilan gitu ya, bagi beberapa pihak dan semua juga merasa terpenuhi hak dan kewajibannya, mudah-mudahan itu juga tidak masalah gitu ya. Oke. Nah, oke Bu Ade. Nah, jadi tuh sebenarnya emang masih banyak sih Bu ya, mungkin fenomena-fenomena terkait kalau misalnya ngobrolin tentang pernikahan, apalagi di zaman sekarang. Cuma yang kemarin saya lagi lihat tuh baru itu aja tuh Bu ya tadi saya tanyain ke Bu Ade gitu. Makanya kayak pengen tahu juga kan kalau misalnya pandangan dari eh, budaya itu seperti apa. Kita juga pengen tahu. Mungkin nanti teman-teman podcast juga pengen tahu gitu kan. Karena memang sebenarnya udah banyak juga ya Bu ya survei kalau misalkan bagaimana sih anak muda zaman sekarang itu memaknai pernikahan itu sebenarnya udah banyak juga. Dan memang juga beragam gitu Bu. Tapi dari beberapa survei yang saya lihat dari artikel juga em, masih banyak sih Bu anak muda yang contohnya masih mau menggunakan adat istiadat pada saat pernikahannya itu masih banyak karena menurut mereka itu adalah hal yang sakral cuma eh, sekali seumur hidup gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu. Oke, jadi itulah teman-teman diskusi saya dengan Bu Ade tadi terkait bagaimana generasi muda saat ini ya Bu melihat atau memaknai pernikahan itu bagaimana, apakah masih relevan atau tidak karena seiring berkembangnya zaman juga dan globalisasi juga mungkin ada pengaruh budaya dari luar juga itu seperti apa dan selama tadi diskusi kita sebenarnya masih banyak juga ya Bu ya anak-anak muda sebenarnya yang masih memperhatikan seperti unsur adat istiadat untuk di pernikahan dan sebagai masih meninggikan budaya lah ya Bu ya khususnya untuk di Indonesia ini seperti itu. Oke nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Ade tentang topik yang lain lagi ya Bu yang lebih seru lagi daripada yang ini. Oke oke, terima kasih Oke. Nora, Ya, topik yang oke. ya. Mudah-mudahan gini Nora, bagaimanapun ya, maksud saya selalu berharap sendiri eh, terhadap generasi muda ya, lebih baik menikah kalau sudah memang sudah ibaratnya siap. Tapi kadang-kadang gini, kalau ditanyain, saya belum siap-siap, makanya saya belum nikah. Sebenarnya gini yang disebut siap itu ya, selama misalnya secara batin gitu ya, secara mental, justru pernikahan itu merupakan gerbang yang insya Allah membawa kebaikan gitu. Kalau nunggu siap banget gak akan siap-siap gitu. Atau asal Iya. saja misalnya mari saling belajar gitu ya. Memang belajarnya itu dalam pernikahan. Jadi pacaran itu harusnya memang dalam pernikahan begitu ya. Jadi kalau pacaran dulu yang lama-lama terus akhirnya nikahnya coba sebentar gegarannya jangan-jangan misalnya dimulai dengan sesuatu yang tidak benar gitu. Maka menikahlah wahai generasi muda begitu ya untuk apa namanya memenuhi sunnah Rasulullah kalau menurut saya gitu ya. Insya Allah sudah dilancarkan dalam ikatan yang sah gitu, yang halal. Oke, siap Bu Ade. Itu nanti disampaikan juga buat teman-teman di mana kita kalau bisa kita untuk generasi muda nikah itu kalau sudah siap dalam artian nggak hanya mapan aja ya Bu ya, tapi dalam semuanya secara emosional, secara batin dan yang lainnya juga gitu. Oke, terima kasih Bu Ade udah nemenin saya hari ini ngobrol-ngobrol. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.